kasih Pak untuk menyampaikan kesan perasaan pada saat menjadi orang yang terpapar COVID. Jadi karena usia sudah di atas normal, karena sudah lanjut, itu diharuskan masuk rumah sakit. Di rumah sakit UI pada waktu itu, ketika masuk tiba-tiba rasanya aneh bin ajaib, orang sehat. Saya kebetulan kemarin waktu terkena COVID itu menjadi orang tanpa gejala. Tapi ketika sampai di rumah sakit dan di ronsen, itu ternyata paru-parunya sudah berkabut putih dan dinyatakan pneumonia yang cukup berat. Kemudian diobati oleh dokter dan dengan taat tentu saja, dengan beberapa hal yang kemudian saya dapat informasinya. Coba deh baca Quran dengan bersuara, itu akan membantu untuk penyamanan rasa. Kemudian juga coba deh untuk saturasi oksigen, itu coba baca surat Al-Kahfi. Itu semua dilakukan, ternyata efeknya luar biasa. Dari tadinya cuma sekitar 85, 90, tiba-tiba bisa naik jadi 93, 95 sampai ke 99 dengan membaca surat Al-Kahfi, tapi bersuara, bukan cuma di batin. Terus ada lagi tambahan, tidur coba deh telungkup, karena itu akan melonggarkan paru-paru, pernafasan jadi nyaman. Dan selama berada di rumah sakit itu cuma dicoba dengan oksigen nggak sampai 2 jam, habis itu dokter perawat bilang, Mbak Nuning aman. Kenapa bisa begini saya juga nggak tahu. Kenapa jadi nggak perlu lagi oksigen? Mungkin karena membaca Quran, membaca surat Al-Kahfi, tidur sambil telungkup, dan juga dengan pernafasan yang biasa kita suka dapat ya, tarik nafas, tahan, buang, itu ternyata juga sangat berpengaruh untuk memudahkan. 2 minggu kemudian ketika dicek paru-parunya lagi, itu pneumonianya sudah hilang, tapi tentu saja dengan setelah minum obat ya. Dan kemudian ada lagi, yaitu ketika dokter mengatakan dengan usia yang sudah di atas 60 ini, ibu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Apa yang terjadi? Saya nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak mungkin kan? Terus saya bilang sama dokter, ada nggak cara lain untuk bisa ngapa-ngapain? Nah, terus diberitahu deh tentang 5M tadi, bahkan kalau nggak salah ditambahin bukan cuma 5M. Tetapi setelah pas 1 bulan itu dinyatakan boleh pulang karena sudah positif. Sampai di rumah kami tetap lakukan seperti apa yang dianjurkan dokter, makannya juga yang benar, istirahat yang lebih penting lagi teman-teman. Istirahat itu nggak boleh kurang dari 8 jam kalau Anda mau imunitas tubuh Anda cukup tinggi ya. Makanan yang bergizi itu nggak harus makanan yang mewah. Jadi insya Allah sebagai penyintas Anda juga bisa menjaga diri dengan menjaga imunitas tetap tinggi, pernafasan yang baik, berbaik sangka kepada Allah. Jangan lupa baca surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Proses di rumah dijalankan seperti halnya di rumah sakit, cuman banyak lebih bergerak karena terus terang orang yang hanya di tempat tidur selama berhari-hari itu kemunduran persendiannya seperti puluhan tahun orang yang sengsara. Jadi jangan pernah merasa kalau nggak sehat terus tiduran aja. Please jangan. Anda harus bergerak, Anda harus nggak usah keluar rumah sih, di dalam rumah aja, tapi bergerak sehingga persendian kita juga terasa nyaman. Maka tetap jaga. Terus jaga juga perasaan, karena kalau ada yang bilang bahwa hampir 90% lebih kenyamanan kita lah yang menentukan kesehatan kita, itu harus kita jaga. Jadi sampai sekarang alhamdulillah, meskipun tetap jaga-jaga yang 5M tadi, insya Allah kita semuanya akan aman. Jadi kalau ingin tahu kenapa sih bisa kena, itu di rumah pas hari ulang tahunku itu kumpul kan anak menantu dan juga yang lain. Nah, kebetulan ada keluarga yang bawa anak kecil umur 2 tahun lebih setengah, itu minta pup, tapi kok yang nyebokin nggak berbau. Waduh, kalau sampai tidak tercium aroma-aroma apapun itu berarti bahaya. Saat itu juga yang bersangkutan swab PCR ternyata positif. Setelah itu kalau mau yang cepat cukup mahal tuh PCR yang hanya sekian jam gitu. Kemudian suaminya juga tes dan ternyata negatif.
Tetapi dengan adanya satu orang positif di dalam keluarga besar yang sedang berkumpul karena ada yang ulang tahun di situ, akhirnya kami semua besoknya tes PCR, dan dari kami di rumah berdelapan yang positif 4 orang. Setelah itu baru karena sudah lanjut usia tadi dikirimlah ke rumah sakit UI di Depok. 4 hari kemudian anak-anak yang ngurusin orang tuanya ini ternyata juga positif. Jadi seluruhnya positif di rumah. Itu hanya karena ada anak kecil yang pup terus nggak berbau sama sekali oleh yang ngurusin, ketika dia dites ternyata positif. Jadi biar bagaimanapun juga kita harus waspada. Kalau ada gejala tanda-tanda di mana itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan kemungkinan terpapar oleh COVID, please segera tes. Dan orang-orang yang berada bersamanya dalam waktu yang sama juga itu kalau bisa cek ya. Nah, soal pengobatan ketika tadi Pak Amin tanya, itu karena memang tidak ada gejala apapun kecuali setelah dites paru-parunya ternyata memang ada gangguan pneumonia. Ada dikasih obat tapi saya nggak ingat apa, cuman obat batuk yang saya minum itu Ambroxol. Terus kalau yang lainnya vitamin tambahannya itu saya rasa vitamin D yang 1000 unit, kemudian vitamin E, kemudian juga ada 2 lagi tapi lupa namanya. Tapi semuanya cuma vitamin. Oke. Jadi beware kalau ada seseorang karena nggak mungkin kan kita nggak bisa nyium bau selagi kita baik-baik saja. Atau mungkin salah satu dari orang di rumah yang kena itu rasa nggak ada, nggak tahu asin, nggak tahu manis. Loh kok bisa kayak gitu? Ternyata itu bagian dari efek terkena COVID. Keluarga, tetangga semuanya memberikan simpati dan kasihan, tapi karena mereka tahu saya nggak kelayapan kemana-mana, mereka juga nggak bermasalah. Malah ketika ada keluarga yang kena itu sering suka nanya pakai WA, Mbak Nuning harus ngapain nih, anakku gini. Jadi alhamdulillah positif dari kiri kanan dan juga dari keluarga bahwa seseorang yang pernah terpapar COVID bukan selalu menjadi bencana atau ancaman gitu terkait dengan menjadi korban COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.